Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya senang sekali ya banyak pertanyaan dan banyak respon dari teman-teman semua yang menonton channel YouTube saya. Dan saya mendapatkan satu kiriman video lagi bagaimana tanggapan Pak Jonsung mengenai ya impartasi roh, kepenuhan roh. Katanya Paulus sangat banyak bahasa roh, harus sesering mungkin bahasa roh apa segala macam. Nah, saya akan menanggapinya dan saya akan jelaskan ya. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu ini videonya. Buka hati dan miliki kehausan yang besar untuk terima kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Nah, saya mau bicara dulu beberapa hal di sini, saudaraku, karena ini penting sekali. Ya, saudara hanya terima kuasa, saudara hanya terima kekuatan Roh kalau Roh Kudus turun. Tapi Roh Kudus hanya akan turun atas saudara kalau Anda punya kehausan Roh. Gak bisa tidak. Anda miliki, datang sama Tuhan dengan kehausan. Tuhan, aku mau kekuatan Roh itu. Aku mau kau penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi aku, curahkan Rohmu. Oke. Ya. Sahabatku yang terkasih, bagaimana sih sebenarnya Roh Kudus bisa masuk di dalam hati kita, ya? Bagaimana sih? Apakah kita hanya teriak, Roh Kudus aku mau masuk, haus. Bagaimana seperti itu? Di dalam Alkitab itu jelas, Roh Kudus masuk ke dalam hati seorang ketika dia bertobat dan percaya. Ketika kamu mendengar kebenaran firman Kristus, ya, menggugah hatimu, pikiranmu, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan diselamatkan dan Roh Kudus memateraikan kamu. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi harus dengar firman Tuhan kebenaran dulu. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus yang benar. Bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, mengaku Tuhan, saya orang berdosa, saya menyesal, saya tak berdaya, saya pasti akan masuk neraka. Tapi terima kasih karena kasih karuniamu yang begitu besar dalam hidup saya. Engkau telah mati di kayu salib, dihukumkan menggantikan semua dosa saya. Sekarang saya hidup menggantikanmu. Saya tinggalkan semua dosa saya. Saya hidup percaya kepadamu. Engkau berdoa demikian, maka Roh Kudus akan memateraikan kamu. Yohanes 1 ayat 12 juga, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Bukan teriak-teriak, penuhi aku. Bagaimana? Di dalam Alkitab itu tidak ada seperti itu. Kita teriak-teriak supaya dipenuhi roh. Ya. Tapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Ketika kita percaya. Oke, coba kita saksikan lagi. Orang yang punya kehausan seperti itu, yang saat ini akan dipuaskan oleh Tuhan dengan rohnya yang tanpa batas, dengan kekuatan yang tanpa batas. Jadi hari ini saya berdoa, saudara semua yang belum terima baptisan Roh Kudus, saudara terima baptisan Roh Kudus hari ini. Saudara yang belum bahasa roh, ya, saya doa hari ini saudara akan Tuhan berikan karunia bahasa roh. Mulai hari Anda bisa berdoa dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Anda bayangkan coba di sini. Ya. Siapa yang belum terima baptisan roh, saya mulai hari ini. Saya kasih. Ya, saya berikan baptisan Roh Kudus. Ini kan konyol sekali. Ya. Baptisan Roh Kudus itu adalah Tuhan yang berikan. Di dalam perjanjian baru itu kita lihat baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi 4 kali. Sesudah itu setiap orang yang percaya otomatis Roh Kudus masuk ke dalam hati orang. Baptisan Roh Kudus itu di Yerusalem, Pentakosta, Samaria, Kisah Rasul pasal 8, Yudea, Kisah Rasul pasal 10, dan ujung bumi non Israel, Kisah Rasul pasal 19. Setelah 4 kejadian baptisan Roh Kudus ini, tidak ada lagi terjadi baptisan Roh Kudus. Dan bahkan Yohanes Pembaptis berkata bahwa aku membuka tali kasutnya yang tidak layak gitu loh. Dia yang akan datang lebih berkuasa daripadaku, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa dia ini, ya, anak muda seperti ini dia baptisan Roh Kudus, baptisan Roh. Ini konyol sekali ya. Tidak ada di dalam Alkitab seperti itu. Ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, Anda baca Alkitab baik-baik. Ya. Ikuti.
Bukan asal ngomong, asal bacot, asal khotbah sembarangan itu menyesatkan banyak orang. Ya. Supaya ada kekuatan. Emangnya kekuatan apa? Seperti apa? Emangnya kita seperti isi tenaga dalam gitu. Roh Kudus itu engkau pikir bukan pribadi Allah, dia Roh Kudus itu engkau pikir tenaga, energi aktif Allah seperti saksi Yehova yang pahami. Bagaimana cara memahami firman Tuhan seperti ini? Ya. Nah, coba kita lihat lagi. Anda percaya nggak? Kita doa bersama, ya Anda di tempat saudara, saya dari sini. Kalau kita connect dengan iman, ya kita connect dalam spirit, kepenuhan roh bisa terjadi atas saudara. Amin. Saya berdoa juga buat saudara yang sudah bahasa roh. Saya berdoa hari ini masuk dalam kepenuhan roh tanpa batas. Lebih dalam, next level di dalam hidup saudara. Ya, saya bacakan dulu 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Ya, saya mau bahas sedikit nih tentang bahasa roh. Ya, sebentar aja. Ditulis begini, siapa yang berkata-kata dengan apa? Bahasa roh. Ini yang ngomong firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sampai di situ pembacaan kita. Jadi ternyata membangun diri sendiri, membangun resilience, membangun ketahanan, itu salah satu yang penting untuk kita lakukan adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, artinya saudaraku, kalau Anda banyak berkata-kata dengan bahasa roh, maka saudara membangun dirinya kuat. Resilience-nya kuat. Tidak heran Paulus punya ketahanan yang super, ketahanan yang hebat sekali. Kenapa? Karena Paulus paling suka bahasa roh. Paulus itu bahkan berkata, aku ini ya berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak dari kamu semua. Jadi Paulus itu dari sejak bangun tidur sepanjang hari sampai dia tidur, dia sangat sering untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Itu sebabnya kekuatannya dibangun, ketahanannya dibangun. Itu sebabnya apapun boleh terjadi. Dia mengalami karam kapal, dia dianiaya. Oke, ini konyol sekali ya, sangat konyol sekali. Bagaimana dia berkata bahwa ya Paulus ya sangat suka berbahasa roh dari bangun tidur dari bangun tidur sampai ya tidur lagi gitulah. Bahasa roh sehingga ketahanan tubuh Rasul Paulus itu kuat, mengalami karam kapal, mengalami apa kuat. Bagaimana di dalam Alkitab itu ada berkata bahwa Paulus seperti itu? Ya. Begini, saya bukakan ayatnya biar kita baca secara lengkap. Ya, 1 Korintus pasal 14. Ya. 1 Korintus pasal 14. Ayat yang ke-18. Paulus ngomongnya begini, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Lihat, Paulus memang bisa bahasa roh. Tetapi dia lebih suka mengucapkan kata-kata yang dapat dimengerti supaya orang lain itu terbangun. Ya. Jadi bagaimana dia sejak bangun tidur sampai ini bahasa roh terus ketahanan tubuh? Bukan seperti itu. Ya. Dilanjutkan lagi oleh Rasul Paulus, ya, dia berkata, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Oke? Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Halo, bagaimana ini? Apakah Paulus tidak beriman? Begini, sejarah perjalanan iman Paulus itu, ya, dari bayi rohani melihat Yesus Kristus, kemudian diselamatkan. Kemudian ada fenomena yang terjadi membangunkan dirinya sehingga dia bisa bahasa roh. Sehingga dia makin dewasa, makin mengerti, bukan seperti anak-anak lagi. Makin dewasa imannya makin mengerti, sehingga dia berkata bahwa karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. 1 Korintus 14 ayat 22, catat baik-baik.
untuk orang tidak beriman. Kenapa? Karena ketika percaya kepada Yesus Kristus, mereka sadar, kok tidak ada sesuatu fenomena apa terjadi dalam diri saya. Lalu Tuhan kasih. Sehingga ada terjadi fenomena itu. Dia terbangun, disemangatkan kembali. Nah, jadi imannya semakin dewasa. Jadi karunia bahasa roh untuk orang tidak beriman. Nah, kalau orang sering-sering pakai bahasa roh, udah tidak ngerti lagi, itu orang tidak beriman. Nah, bagaimana disuruh aktifkan bahasa roh bangun siang malam supaya ketahanan tubuh jadi kuat? Nah, ditambah lagi. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuk orang-orang luar, orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Oke. Jadi Rasul Paulus tidak menganjurkan untuk bahasa roh terus dipakai. Karena kalau orang datang lihat kamu ngomong-ngomong bahasa roh, nanti orang ngomong kamu gila, tidak ngerti. Ya. Nah, saya kasih lihat lagi ayat yang selanjutnya. Ya. Jika ada orang, ayat 27, jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Baik, sebanyak-banyak 3 orang. Seorang demi seorang, ngantri ngomongnya. Dan harus ada yang menafsirkannya. Jadi bahasa roh dipakai di dalam jemaat, dalam gereja itu tidak boleh seperti kayak lebah kerumunan ribuan orang tumbang-tumbang bahasa roh. Itu kesurupan, kemasukan roh. Next level. Itu kemasukan roh. Ke level alam roh. Iblis pakaimu. Di dalam Alkitab tidak demikian dikatakan. Sebanyaknya 3 orang dan harus ada yang menafsirkannya. Oke? Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Nah, lihat di situ. Tidak ada yang menafsirkan. Lebih baik diam dalam pertemuan jemaat. Di mana? Saya mau kasih tanya ini, Pak, siapa ini? Jonathan Setiawan ini. Khotbah ngaco. Disuruh bahasa roh supaya kekuatan tambah tiap hari bangun tidur sama ikatan tubuh. Ini aduh, menyesatkan banyak orang ini. Nah, sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, saya mau ikut Alkitab, saya mau membimbing kau ikut Alkitab, bukan ikut para pengkhotbah ngaco yang tidak ada dasar. Nah, Anda boleh lihat channel saya yang lain mengenai bahasa roh. Bahasa aslinya pun sebenarnya glosolalia, bahasa lidah, bukan bahasa roh. Tidak ada kata roh, pneuma di situ, tapi lidah, bahasa. Makanya di dalam Pentakosta itu mereka berbahasa orang Parsia, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, dan seterusnya. Tidak ada di shikalala, berkara apa segala macam. Hanya ada 2 kemungkinan. Engkau itu pura-pura, buat-buat, engkau kesurupan, ya, oleh alam roh. Itu tidak benar. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda mau dengar penjelasan tentang bahasa roh secara detail, Anda bisa lihat di channel saya. Nah, apakah sekarang masih ada bahasa lidah? Masih ada bahasa roh? Masih adakah? Nanti Anda boleh lihat itu. Jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, channel ini saya buat untuk menuntun Anda untuk mengenal kebenaran. Kalau ada yang tersinggung, ya silakan Anda pikirkan. Ayo kita debat, ayo kita diskusi. Tidak perlu marah. Biasanya orang Kristen yang imannya tidak bersedia diuji dan takut diuji, dia akan ngamuk-ngamuk, marah. Itu orang pasti punya iman yang palsu, yang tidak bersedia diuji. Tapi orang Kristen yang punya iman yang benar, yang siap diuji, tidak takut untuk diskusi. Oke, bersama saya John Sung, Jesus my Savior.